Halo sahabat liputan6.com, saat ini saya berada di Samsat Ciledug, akan bertanya-tanya nih kepada salah satu wajib pajak dan juga kepada petugas maupun pejabat Samsat terkait kebijakan bayar pajak yang hanya perlu membawa STNK asli dan juga KTP pemilik saat ini. Jadi tidak perlu memerlukan KTP pemilik lama, khususnya bagi wajib pajak yang memang membeli kendaraan secara second. Nah, apakah responnya positif atau justru ada pro kontra atas kebijakan tersebut? Nah, sahabat liputan6.com, saat ini saya berada di salah satu ruang tunggu di Samsat Ciledug, sudah bersama salah satu wajib pajak nih. Ingin tanya-tanya terkait kebijakan pemerintah di mana tidak menggunakan KTP pemilik lama saat membayar pajak. Kira-kira pandangannya seperti apa sih? Nah, boleh dikenalin kan namanya siapa? Halo, nama saya Indah. Saya di sini mau bayar pajak kendaraan bermotor saya. Nah, Kak Indah ini kan udah tahu gak ya informasi terkait kebijakan pembayaran pajak tanpa memerlukan KTP pemilik lama. Kira-kira pandangan Kak Indah itu gimana? Kira-kira setuju gak nih? Kalau saya pribadi setuju ya, karena di sini saya membeli motor kendaraan second, jadi itu sangat membantu saya sendiri karena kebijakannya tidak menggunakan KTP pemilik pertama. Jadi kalau untuk saya pribadi, ini saya merasa terbantu sekali dengan kebijakan yang ada seperti itu. Nah, kira-kira kebijakan itu bakal lebih membuat wajib pajak lebih mudah bayar atau lebih praktis atau seperti apa nih kira-kira? Tentunya pasti lebih praktis karena kita tidak perlu menggunakan KTP yang pemilik pertama, yang kita hanya datang membawa berkas yang dibutuhkan. Setelah itu pajak bisa kita bayarkan. Seperti itu. Kira-kira Kak Indah punya pengalaman gak sih ya bayar pajak dengan KTP pemilik lama tapi justru malah terhambat? Kira-kira ada gak tuh? Ada, sebelum adanya kebijakan ini, saya sebagai yang mau bayar pajak tanpa KTP itu harus mencari dulu KTP yang pemilik pertama. Itu sangat menjadi kendala karena pemilik KTP pemilik pertamanya itu tidak ada di rumah alasannya, atau ada juga yang tidak mau meminjamkan KTP pertamanya seperti itu. Jadi itu untuk menjadi kendala untuk saya pribadi seperti itu. Nah, berarti seharusnya dengan kebijakan ini bisa mempermudah wajib pajak untuk bayar pajak secara langsung, seperti itu ya? Benar, jadi kita nggak perlu repot-repot, pusing-pusing untuk mencari KTP pemilik pertama. Seperti yang saya bilang tadi, hanya memerlukan berkas yang diperlukan untuk perpanjangan jam. Jadi kita bisa langsung bayar pajaknya tanpa ada kendala KTP seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Indah ini atas waktunya ya. Kami dari pihak dari Pemda sangat mendukung sekali adanya kebijakan ini karena mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak. Karena kami sisi dari pendapatan, kami pasti otomatis akan naik. Nah, barangkali kita sambil menunggu dari arahan dari Dirlantas Polda Metro, juknisnya seperti apa. Dari Provinsi Banten juga, khusus dari Bapenda, seperti apa di lapangan kami menghadapi wajib pajak ini di Samsat sendiri. Nah, kira-kira kebijakan ini Pak bakal mempermudah wajib pajak atau seperti apa? Sebenarnya sangat mempermudah wajib pajak sekali. Cuma tadi dikhawatirkan apabila si wajib pajak ini masih memiliki kendaraan pemilik kedua atau yang lama,
dikhawatirkan ada penyalahan data. Jadi satu sisi kita mempermudah si wajib pajak, satu sisi ada kekhawatiran bahwa kendaraan ini akan disalahgunakan. Apalagi nanti seperti ada kena tilang etle, kan nanti akan alamatnya masuk ke alamat wajib pajak yang lama. Seperti itu. Pak Supri, totalnya 280. Nah, itu dia sahabat liputan6.com mengenai kebijakan tanpa perlu membawa KTP pemilik lama gitu. Namun begitu perlu ada petunjuk-petunjuk teknis yang memang harus diperjelas sehingga implementasi dari kebijakan ini akan berjalan dengan baik dan tepat.